Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada ilmu nahwu. Ya. Adapun kitab yang kita gunakan yaitu kitab Tuhfatul Ushabiyah fi Tashil Matni Al-Ajurumiyah. Ya, di mana kitab ini sendiri disusun, dikarang oleh Syekh Abu Abdullah Ahmad bin Sabit bin Sa'id Al-Washabi. Nah, sekarang kita sudah masuk pada pembahasan alamat atau tanda-tanda i'rab. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wad-darain amin. Bismillah. Bab ma'rifati alamati aqsamil i'rabi. Bab tanda-tanda ataupun alamat daripada setiap jenis i'rab. Kita baca dulu matan jurumiyah. Qala babu ma'rifati alamatil i'rabi liraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Berkata bahwasanya berkata Ibnu Jurum terkait dengan bab tanda-tanda ataupun ciri-ciri i'rab untuk rafa, arba'u alamatin, ada 4 tanda. Yang pertama ad-dhammah, yang kedua waw, yang ketiga alif, dan nun. Yang keempat adalah nun. Nah, kita baca syarahnya. Aqulu taqaddama anna aqsamal i'rabi arba'atun. Ya, sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya i'rab itu ada 4 jenis. Wa hiya ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Di antaranya adalah rafa, nasab, khafat, dan jazm. Nah, wa likulli wahidin min hadhil arba'ati mawadi'un, ya. Setiap daripada keempat jenis ini ada kedudukannya masing-masing, ada tempatnya masing-masing. Takhtassu biha wa alamatun tadullu 'alaiha. Ya, ada 4 kedudukan yang dikhususkan pada keempat jenis ini. Nah, kemudian ada juga tanda ataupun alamat yang nantinya dengan mengetahui tanda-tanda ini kita bisa membedakan antara i'rab yang satu dengan i'rab yang lain. Kedudukan suatu kata antara satu kedudukan dengan kedudukan yang lain. Wahi arba'a asyarata alamatin, dan dia ada 14 tanda. Untuk apabila digabungkan semua, ya, rafa, nasab, khafat, dan jazm ini, kalau digabungkan totalnya ada 14 tanda atau alamat. Nah, arba'un lirraf'i wa khamsun linnasbi wa thalathun lil khafdi wa sanatani lil jazmi. Ya, di mana rinciannya adalah 4 tanda untuk rafa, 5 untuk nasab, 3 untuk khafat, dan 2 untuk jazm. Nah, wa sayadhkuruha al-musannifu ala hadha tartib wa bada'a minha bi alamat raf'i. Nah, kemudian musannif mulai menyebutkan dengan urutan ini, ya, yaitu dimulai dari alamat rafa dulu. Wa bada'a minha bi alamati raf'i, di mana beliau memulai dengan menyebutkan tanda-tanda rafa terlebih dahulu. Nah, kenapa rafa didahulukan? Liquwwatihi wa syarafihi wa likaunihi i'rabal umadi kal fa'il wa ghairihi. Karena kekuatan, kemuliaan, serta jenis i'rabnya yang atau posisi i'rabnya yang sebagai umat, ya, atau fondasi, kal fa'il wa ghairihi, seperti fa'il dan yang selainnya. Karena rafa ini dia memang dalam struktur kalimat itu harus ada. Sebuah kalimat atau jumlah mufidah dikatakan jumlah mufidah ketika ada sebuah kata yang berkedudukan rafa di situ, misalnya fa'il dalam jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah tidak akan sempurna tanpa adanya fa'il. Begitu pula dengan jumlah ismiyah, dia tidak akan sempurna tanpa adanya mubtada ataupun khobar. Yang dimana ketiganya adalah
berkedudukan rofa. Nah, fadzakaru annaha arba'u alamatin. Beliau menyebutkan bahwasanya untuk rofa ini ada 4 tanda, di mana dengan mengetahui keempat tanda ini kita bisa dengan mudah untuk mengetahui bahwasanya kedudukan suatu kata itu adalah rofa. Wahidatun minha asliyatun wa hiya ad-dhammatu. Di mana di antara keempat tanda ini salah satunya adalah tanda asli, yaitu adalah dhammah. Jadi dhammah ini adalah tanda asli untuk sebuah kata yang berkedudukan rofa. Wasalasun naibatun anha. Adapun yang tiganya itu adalah pengganti dari dhammah. Ya, tiganya itu yang mana? Yang disebutkan tadi, waw, alif dan nun. Ketiganya ini adalah pengganti dari dhammah. Aslinya itu adalah dhammah. Adapun waw, alif dan nun adalah pengganti dari dhammah. Nah, inda adami wujudiha. Ya, ketika tidak adanya dhammah. Nah, wahia, dan ketiganya itu adalah wahia al-waw wal alif wan nun as-sabitah. As-sabitatu. Ya, di mana ketiganya itu adalah waw, alif dan nun sabitah. Nah, famata wajadta fil kalimat alamatan min hadhihi al-alamati arafta annaha marfu'ah. Nah, jadi ketika kita membaca sebuah buku atau sebuah teks bahasa Arab, kemudian kita dapati di mana beberapa katanya itu misalnya berharokat dhammah atau bersambung dengan waw ataupun alif ataupun nun yang subut, nun yang sabitah, maka kita bisa mengetahui bahwasanya kata tersebut kedudukannya adalah rofa. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan yang lebih rinci lagi terkait dengan posisi atau tempatnya dhammah, mawadi dhammah, atau kata-kata atau kalimat-kalimat yang ketika dia rofa maka tandanya adalah dhammah. Kita baca dulu matan Jurumiyah. Qala fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a al-ism al-mufradi wa jam'i taksir wa jam'i al-muannas salimi wal fi'l al-mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, adapun dhammah ini maka dia menjadi ciri bagi rofa, tanda atau alamat bagi rofa pada 4 tempat atau 4 kata, 4 jenis kata. Yang pertama adalah isim mufrad atau kata tunggal. Yang kedua adalah jama' taksir atau sebuah isim jama'. Kemudian wa jam'i muannas salim, ini jama' muannas salim, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Itu 4 tempat di mana ketika dia rafa maka alamat atau cirinya adalah dhammah. Nah, sekarang kita lihat penjelasan atau syarah. Aqulu ad-dhammatu hiya al-alamatul asliyatu liraf'i kama taqaddam. Kata Syekh, beliau katakan bahwasanya sudah aku jelaskan sebelumnya bahwa dhammah ini adalah alamat asli untuk sebuah kata yang berkedudukan rafa. Nah, walihadza bada'a bihal musannif. Karena itu musannif mulai menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan dhammah ini. Nanti setelah tuntas pembahasan dhammah baru melangkah ke pembahasan yang berikutnya waw, alif dan nun yang subut. Nah, wahiyya takunu alamatan ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadi'ah, dan dhammah ini itu menjadi alamatnya rafa pada 4 jenis kata. Al-awwalu al-ismul mufrad, jenis yang pertama adalah isim mufrad. Wal muradu bihi huna, adapun yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah ma laysa musanna wala majmu'an wala mulhiqan bihima wala min al-asma'il khamsah. Dan yang dimaksud dengan isim mufrad di sini adalah dia bukan isim musanna, bukan isim jama', dan tidak menyerupai keduanya. Bukan isim yang menyerupai musanna ataupun jama', dan bukan bagian daripada asma'ul khamsah. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu isim musanna, isim jama' ataupun asma'ul khamsah, ya bisa merujuk pada video kami sebelumnya. Kita lanjut. Nah, fa inna kullan min hadhihi la yuqalu lahu mufrad. Ya, maka setiap daripada jenis ini musanna, jama', mulhaq dan juga
Asmaul khamsah itu bukan bagian atau bukan yang dimaksud mufrad di sini. Fi hadzal bab ya, bukan yang dimaksud mufrad di sini, karena nantinya kita akan dapati bahwasanya mufrad ini memang dia memiliki banyak makna jika ditinjau dari beberapa sisi. Namun kalau ditinjau dari bab ini, dari sisi ini, maka mufrad yang dimaksud di sini adalah bukan jamak, bukan musanna, bukan mulhaq, dan bukan asmaul khamsah. Ya, adapun di bab-bab lain nantinya kita akan dapati bahwa mufrad yang dimaksud itu nantinya akan berbeda. Nah, sawa'un kana li mudzakkar. Ya. Jadi dhammah ini baik digunakan untuk isim muzakkar, contohnya jaa zaidun. Wa qauluhu ta'ala, kemudian dalam ayat Al-Qur'an qala Ibrahimu. Ya, awli muannas, atau bisa juga digunakan untuk isim muannas. Contoh nahwu ja'at Fatimatu wa qaluhu ta'ala wa akhrajatil ardu asqalaha. Fakulu min Zaidun wa Ibrahimu wa Fatimatu wal ardu ismun mufradun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahirah. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Di mana semua isim ini adalah isim mufrad yang kedudukannya adalah marfu'. Di mana tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak di akhirnya ya. Nah, di sini kita perlu memperhatikan kata zahirah atau nampak. Karena nantinya kita akan dapati sebuah kata itu dia rafa dan memang alamatnya adalah dhammah karena dia dikategorikan isim mufrad. Cuman sayangnya nantinya dhammahnya itu tidak akan nampak. Ya, karena ada beberapa sebab, namun kita akan bahas di paragraf selanjutnya. Nah, kita lihat. Oke, sebelum itu kita baca i'rabnya dulu ya. I'rab. Kita mulai i'rab dari qala Ibrahim. Nah, kita baca saja satu contoh i'rab ya. I'rab qala. Nah, qala di sini fi'il madhi mabniun 'alal fathi la mahallahu min al-i'rab. Ibrahim fa'il marfu' bil fi'li wa alamatu rafi' ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih li'annahu ism mufrad wa misluhu jaa zaidun. Jadi Ibrahim ini kenapa dia marfu? Karena dia fa'il. Sama seperti Zaidun, kenapa dia marfu? Karena dia adalah fa'il juga. Oke, kita lanjut ya. Nah, wa qad yakunu raf'uhu bidhammatin muqaddaratin kama fi nahwi safarul fata wal qadi wal ghulami. Nah, terkadang dhammah juga ini dia tidak nampak dalam sebuah kata. Ya. Makanya disebut dengan dhammah muqaddarah atau dhammah yang diperkirakan ada. Kenapa diperkirakan ada? Karena tidak bisa dicantumkan dalam sebuah dalam sebuah kata. Apa sebabnya kita lihat. Nah, nahwu contoh lain misalnya hafizat Laila al-Qur'an. Wa qauluhu ta'ala qala Musa. Fakullu minal fata, maka setiap kata fata, qadi, ghulam, Laila, Musa ismun mufradun marfu'un. Semuanya ini adalah isim mufrad yang berkedudukan rafa, berkedudukan marfu'. Wa alamatu rafi'i dhammatu muqaddarah. Ya, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang diperkirakan ada. Dia tidak nampak tapi diperkirakan ada. Ya, kenapa begitu? Karena mana amin zuhuriha ta'azzur. Yang menghalangi daripada nampaknya dhammah ini adalah ta'azzur, uzur, atau tidak bisa harokat dhammah ditempatkan di alif maksuro ini. Ya. Ta'azzur fil fata wa Laila wa Musa wasiqal, dan juga sebab lain kenapa dia tidak bisa nampak karena siqal, berat, fil qadi, dalam kata qadi. Jadi di lafal qadi ini dhammahnya tidak bisa muncul karena berat. Dhammah itu bagi orang Arab itu berat untuk disebutkan ketika dia berada di atas huruf ya, apalagi kalau huruf ya-nya ini berada di akhir kata. Nah, kemudian sebab yang lain lagi washtighalul mahal. Washtighalul mahalli biharokatil munasibah. Biharokatil munasabah fil ghulami. Sebab yang ketiga adalah istighal mahal biharokatil munasabah, atau karena kedudukannya dhammah itu sudah diambil oleh kasroh, harokat kasroh.
Kenapa bisa? Karena harokat kasroh ini menyesuaikan dengan yaun nisbah. Maka ketika sebuah isim itu bergandengan atau dikaitkan dengan yaun nisbah, maka huruf akhirnya wajib hukumnya berharokat kasroh untuk menyesuaikan diri. Ya, tetap kedudukannya sebagai fa'il. Cirinya atau alamatnya tetap dhammah, tapi dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah. Nah, jadi dari sini kita bisa pahami bahwa dhammah itu tidak bisa muncul dalam sebuah kata karena tiga penghalang, atau ada 3 yang menghalanginya. Yaitu apa? Yang pertama ta'adzur, karena memang tidak bisa menerima harokat dhammah sampai kapanpun. Ini untuk isim-isim yang berakhiran apa? Yang berakhiran alif maksurah. Kemudian juga siqal, dia bisa menerima harokat dhammah, cuman berat untuk diucapkan, makanya siqal. Ini untuk isim-isim yang berakhiran ya, atau isim mangkus ya, isim mangkus dan isim maksur. Atau istighalul mahal biharokatil munasibah, atau tadi ya, ketika dia digandengkan dengan yan unisbah, maka dia tidak bisa menerima harokat dhammah karena penyesuaian harokat. Nah, kemudian itu tempat yang pertama ya, yaitu isim mufrad. Nah, sekarang tempat yang kedua. Nah, kita lihat tempat yang kedua, sebuah jenis kata yang berharokat dhammah ketika dia rafa adalah jamak taksir. Ya, apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah wa huwa madalla ala aksarin min asnaini aw isnataini ma'a taghayyuri fi sighati mufradihi. Ya, dia adalah sebuah isim atau sesuatu isim yang menunjukkan atas makna banyak, lebih daripada dua, baik dua laki-laki maupun dua perempuan ya, atau duanya muzakkar dan duanya muannas, ma'a taghayyuri fi sighati mufradihi, yang disertai dengan adanya perubahan dari jenis mufradnya. Nah, jadi jamak taksir ini adalah sebuah isim jamak yang menunjukkan atas maknanya lebih dari dua, cuman ada perubahan dari sisi bentuk katanya. Ya, jadi ada perubahan antara isim mufrad dan isim jamak taksirnya. Ya, sawan kana lil mudzakkar, ya baik ini berlaku bagi isim mudzakkar. Contoh jalasa ar-rijalu. Ar-rijalu ini fa'il, jalasa fi'il fil madhi. Ya, maka dia marfu dan harokatnya adalah dhammah. Ya, kalau ditanya kenapa dhammah, karena dia adalah jamak taksir. Wa qauluhu ta'ala fi kutubin fiha kutubun qayyimatun. Nah, kutubun qayyimatun. Ya, kutubun ini jamak taksir dari kata kitabun. Awli muannas, atau untuk muannas. Jadi ini berlaku untuk jamak taksir yang sifatnya muzakkar dan sifatnya muannas. Untuk yang muannas contohnya ja'atil hunud, wa qauluhu ta'ala wa hururun 'ayn. Nafaqulu minar rijalu wa kutubun wal hunudun wa hurun afan. Salah baca berarti tadi ya. Ini wa hurun 'ain afan. Ya, wa hurun jam'u taksirin, semuanya adalah jamak taksir. Marfu'un, yang kedudukannya adalah rafa, marfu. Wa alamat rafi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, dan tanda rafanya adalah dhammah yang zahir yang nampak di akhir katanya. Ya. Nah, wa qad yakunu raf'uhu bid-dhammatin muqaddaratin kama fi nahwi ja'atil usara wa tazawwajatil azara. Wa qauluhu ta'ala wa idza sa'alaka ibadi, dan seterusnya. Nah, sama seperti isim mufrad tadi ya, untuk jamak taksir itu dhammahnya juga bisa saja tidak nampak pada sebuah kata. Ya, bisa saja nampak pada sebuah kata. Ya, disebut dengan dhammah muqaddarah. Beliau memberikan contoh di sini ja'atil usara wa tazawwajatil azara dan idza sa'alaka ibadi. Nafaqulu minal usara wal uzara wal azara wal ibadi jam'u taksirin, semuanya ini adalah jamak taksir. Marfu'un, ya kedudukannya adalah rafa. Wa alamat rafihi ad-dhammatu al-muqaddarah. Akan tetapi tanda rafa'nya adalah dhammah yang ditakdirkan ada. Kenapa ditakdirkan ada? Karena dia memang tidak bisa ada
atau tidak muncul pada kata tersebut. Kenapa? Nah, karena sama seperti isim mufrad tadi. Ya mana min zuhuriha ta'azzur fil usara wal azara wa harakatul munasabah fi ibadi. Karena yang pertama ta'azzur dan yang kedua harokat munasabah. Nah, karena ibadi ini jamak dari abdun, cuman di belakangnya ada ya unisbah. Ya, wa anta idza ta'ammalta fi mufradati hadhihi al-jumu'i wajadta anna sighataha lam taslam min at-taghyiri asna'a jam'iha. Nah, jadi ketika engkau memperhatikan pada bentuk kata mufrad dari setiap jamak ini, tidak ada yang selamat daripada perubahan ketika dia dijamakkan. Ketika diubah menjadi jamak taksir, itu tidak ada yang selamat dari perubahan. Artinya hurufnya itu berubah-ubah, ya. Entah ada penambahan atau pengurangan atau perpindahan tempat. Ya, imma bi ziyadati fil jam'i, entah itu adanya tambahan dalam isim jamaknya, ma'a taghayyuri fi syakli, bersama dengan itu ada perubahan syakl, ada perubahan huruf. Kama fi nahwi, seperti contoh rajulin wa rijalin. Rajulin adalah mufrad, rijalin adalah jamak taksir. Ada tambahan di sini, ya, tambahan alif dan perubahan harokat. Wa imma binuksin fil jam'i ma'a taghayyuri fi syakli kama fi nahwi kitabin kutubin. Atau misalnya juga bisa ada pengurangan huruf, bersama dengan itu ada perubahan harokat, seperti kitabin. Kitabin ini mufrad, ketika diubah ke jamak taksir maka alifnya dihilangkan dan harokatnya diubah jadi kutubun. Nah, imma bitaghayyuri zalika min anwa'it taghyir, ya, dan seterusnya daripada jenis-jenis perubahan. Nah, kemudian tempat yang ketiga, al-mawdu' as-salis, tempat yang ketiga untuk sebuah kata yang berkedudukan yang berharokat dhammah ketika dia rafa. Yang ketiga adalah jam'u al-mu'annas as-salim, jamak mu'annas salim. Wa huwa, ini jamak mu'annas salim, wa huwa majmu'a bil alif bi alif wa ta'i mazidatain, dengan alif dan ta tambahan. Yang keduanya adalah tambahan alif dan ta tambahan. Contoh ahsanatil hindatu tarbiyata auladihin. Ya, maka syahid kita di sini hindat. Nah, fal hindatu jam'u muannas salim marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ya, dia adalah, jadi hindat ini jamak muannas salim yang rafa, kedudukannya adalah marfu dengan tanda atau alamatnya adalah dhammah yang nampak di akhirnya. Wa qad zada ala mufradihi wa huwa hindu bil alif wa ta. Ya, dan ini hindat ini itu ada tambahan dari isim mufradnya, ya. Jadi isim mufradnya adalah hindu, cuman ditambahkan alif dan ta di akhirnya. Jadi hindat artinya banyak hindun, lebih dari 2 hindun. Nah, waqad yakunu rafu bid dhammati muqaddarah. Nah, sama seperti sebelumnya, jamak muannas salim ini itu terkadang rafa'nya, dhammahnya itu dhammah muqaddar ketika dia rafa, ya, dhammah muqaddar atau dhammah yang tidak nampak. Wa dzalika fi mawdi' wahid, tapi ini terjadi pada satu tempat saja. Apa itu? Wa huwa idza udifa ila ya'il mutakallim. Nah, ini ketika jamak muannas salim ini itu diidofahkan dengan ya mutakallim. Nahu asmarat syajarati. Asmarat syajarati. Syahid kita di sini adalah syajarati. Wa fit tanzil, adapun dalam Al-Qur'an, haula'i banati. Banati aslinya banat, cuman karena ada ya mutakallim maka jadi ya banati. Ini istighal mahal, ya. Nah, faqulu min asyajarati wa banati jam'u muannas salim marfu'un rafa wa alamat rafi ad-dhammatu al-muqaddaru ala ma qabla ya al-mutakallim.
di mana tandanya adalah cirinya bahwa dia rafa adalah dhamma muqaddarah, tapi di mana ma qabla ya mutakallim adalah huruf sebelum, tempatnya itu ada di huruf sebelum ya mutakallim. Mana min zuhuriha istighalul mahal biharokatil munasabah, yang menghalangi daripada kemunculannya dia, nampaknya dhammah itu adalah istighal mahal biharokatil munasabah, atau keduduk tempatnya sudah diambil oleh harokat yang sesuai dengan ya mutakallim tadi, yaitu kasrah. Nah, fa in kanat at-ta'u asliyatan liwujudiha fil mufrad nahwu baitin wa abiyatin wa kadzalika al-alif nahwu qadi wa qudatin lam yakun jamu muannas saliman bal huwa jamu taksir. Nah, kalau ta'nya asli liwujudiha fil mufrad, kalau ta'nya ini asli ya, ta asli yang ada dalam isim mufrad, lam yakun jamu muannas salim, maka dia bukan disebut dengan jamak muannas salim, tapi apa? Bal huwa jamak taksir, tapi dia jamak taksir. Bal huwa jam'u taksirin. Nah, kenapa jamak taksir bukan jamak muannas salim yang pertama tadi ya? Karena ada huruf ta asli di situ, atau ada huruf alif yang asli. Misalnya baitin, abiyatin. Baitin ini kita lihat isim mufrad yang ada huruf ta. Di mana ta'nya ini adalah ta asli, sehingga ketika dia jamak taksir ada tambahan satu huruf saja yaitu alif, dan ta'nya ini tetap ta asli. Jadi disebut dengan jamak taksir, bukan jamak muannas salim. Kenapa? Karena jamak muannas salim itu alif dan ta'nya itu harus tambahan, bukan asli. Nah, begitu pula dengan qadi dan qudoti ya. Oke, insyaallah untuk tempat atau jenis isim keempat, atau jenis kata, bukan isim ya, fi'il, atau jenis kata keempat ini yang menjadi, yang bila rafa dia alamatnya dhammah, kita akan bahas di pertemuan di pertemuan mendatang insyaallah ya. Oke, kita cukupkan. Mungkin belum sempat ya kita beri kesimpulan, insyaallah di kesempatan yang lain insyaallah. Kana nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.